Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Albar Siregar dengan NIM 230894014. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah dan diskusi dari kelompok kami, yaitu olahraga rekreasi dan gaya hidup sehat dengan materi olahraga rekreasi berbasis alam dan manfaatnya pada fisiologis dan psikologi atau outdoor recreation. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Nuridin Widya Pranoto SPD MOR dan Bapak Dr. Andri Gemaini SSI MPD, dan adapun dari kami anggota kelompok 3 yaitu ada saya sendiri Muhammad Sabri Albar Siregar dengan NIM 230894014, ada Pahrul Mauludin dengan NIM 230894041, dan ada Syahdan Rapi dengan NIM 230894024. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan membacakan latar belakang masalah dari presentasi yang kami sampaikan, yaitu olahraga rekreasi berbasis alam memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat fisiologis dan psikologis. Dari sisi fisiologis, aktivitas ini mampu meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, memperkuat otot, serta membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Sementara itu, dari sisi psikologis, interaksi dengan alam terbukti dapat membantu menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan rasa tenang. Baik, selanjutnya yaitu kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan bentuk olahraga rekreasi berbasis alam. Olahraga rekreasi berbasis alam atau outdoor recreation merupakan aktivitas fisik yang dilakukan di lingkungan alam terbuka dengan tujuan utama untuk memperoleh kesenangan, kebugaran, serta pengalaman langsung dengan alam. Kegiatan ini tidak berorientasi pada prestasi ataupun kompetisi, melainkan lebih menekankan pada unsur kreatif, kebersamaan, dan pemanfaatan waktu luang secara aktif. Lokasi untuk olahraga rekreasi. Lingkungan alam menjadi media utama pelaksanaannya. Kita bisa melaksanakan olahraga rekreasi yaitu berada seperti di gunung, hutan, danau, lapangan luas atau sabana, sungai, pantai, atau perbukitan. Sementara itu, nilai rekreasi menekankan pada rasa senang, relaksasi, dan kepuasan pribadi setelah melakukan kegiatan tersebut. Bentuk olahraga rekreasi berbasis alam. Ada banyak bentuk olahraga rekreasi berbasis alam yang dapat kita jumpai di Indonesia ini. Di Indonesia ini sendiri yang memiliki kekayaan alam yang beragam, bentuk bentuk kegiatan olahraga rekreasi ini sangat berkembang. Aktivitas seperti pendakian gunung, berkemah, jelajah alam atau trekking, arung jeram, hingga bersepeda lintas alam menjadi pilihan populer di berbagai kegiatan masyarakat yang melakukan olahraga rekreasi berbasis alam. Baik, untuk materi yang kedua yaitu bagian B, pengaruh terhadap kesehatan psikologis tubuh. Olahraga rekreasi berbasis alam ini mampu memberikan dampak langsung terhadap sistem fisiologis tubuh karena melibatkan aktivitas fisik yang dilakukan secara aktif. Aktivitas melibatkan aktivitas fisik yang dilakukan secara aktif di lingkungan terbuka. Secara umum, setiap aktivitas fisik yang terstruktur dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani termasuk daya tahan jantung dan paru-paru, serta dapat menambah kekuatan otot serta fleksibilitas tubuh. Salah satu manfaat fisiologis yang paling nyata adalah peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru. Ketika seseorang melakukan aktivitas seperti hiking atau trekking dalam waktu yang cukup lama, tubuh membutuhkan suplai oksigen yang lebih besar. Maka dari itu, manfaat dari olahraga rekreasi berbasis alam ini ialah yang paling nyata dan paling utama adalah peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru. Adapun manfaat lainnya seperti
dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, membantu pembakaran kalori dan menjaga berat badan, meningkatkan kapasitas sistem pernapasan, melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh, meningkatkan sirkulasi darah dan kebugaran umum, serta berperan sebagai upaya pencegahan penyakit. Baik, materi yang ketiga yaitu ialah C, dampak terhadap kondisi psikologis. Aktivitas yang dilakukan di lingkungan alam terbuka seperti hutan, gunung, pantai, atau ruang terbuka hijau mampu memberikan efek relaksasi yang berbeda dibandingkan aktivitas di ruang tertutup. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah penurunan tingkat stres dan kecemasan. Aktivitas fisik di alam terbuka dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang berfungsi meningkatkan perasaan bahagia dan menekankan hormon stres seperti kolesterol. Adapun dampak lainnya yang dapat kita rasakan yaitu yang pertama untuk meningkatkan suasana hati atau mood. Yang kedua itu meningkatkan rasa percaya diri atau self-esteem. Dan ketiga, membantu regulasi dan pengendalian emosi. Yang keempat, dapat mencegah kelelahan mental atau burnout. Serta yang kelima, dapat meningkatkan hubungan sosial sesama teman ataupun sesama keluarga. Baik, materi selanjutnya yaitu D, mengapa olahraga rekreasi berbasis alam penting dalam gaya hidup sehat? Tentunya ada beberapa alasan mengapa olahraga rekreasi ini begitu penting untuk gaya hidup sehat kita sehari-hari. Yang pertama yaitu mendorong kebiasaan hidup aktif, membantu mengurangi gaya hidup sedentari atau kurang gerak di era modern. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental secara seimbang, mendukung kebugaran tubuh sekaligus kesejahteraan psikologis. Yang ketiga tentunya meningkatkan kualitas hidup. Aktivitas luar ruangan berhubungan dengan kepuasan hidup dan rasa kebahagiaan kita sendiri. Yang keempat, membentuk pola hidup sehat jangka panjang. Jika dilakukan rutin menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, maka olahraga rekreasi dapat menjaga pola hidup sehat sehingga berdampak pada jangka panjang pada tubuh kita sendiri. Yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Interaksi langsung dengan alam menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sehingga kita tidak mudah terpengaruh untuk mengotori lingkungan di sekitar kita maupun di tempat wisata. Yang keenam, mendorong terbentuknya komunitas sehat. Adanya komunitas hiking, sepeda, atau lari alam membantu konsistensi gaya hidup sehat yang kita butuhkan sehari-hari. Yang ketujuh, olahraga rekreasi berbasis alam ini relatif mudah dan terjangkau. Banyak aktivitas bisa dilakukan tanpa biaya. Banyak aktivitas bisa dilakukan tanpa biaya besar dan dapat diikuti berbagai usia. Contohnya seperti kita melakukan camping di pantai ataupun sekedar kita melakukan bersepeda di tepian pantai ataupun jogging di tepian pantai juga bisa tentunya. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulan dari presentasi saya, yaitu olahraga rekreasi berbasis alam atau outdoor recreation merupakan bentuk aktivitas fisik yang dilakukan di lingkungan alam terbuka dengan tujuan rekreatif, edukatif, dan peningkatan kebugaran tanpa berorientasi pada prestasi. Bentuk kegiatannya beragam, bisa seperti pendakian gunung, berkemah, bersepeda lintas alam, arung jeram, dan berbagai macam permainan outbound. Secara menyeluruh, olahraga rekreasi berbasis alam memberikan manfaat yang signifikan terhadap aspek fisiologis dan psikologis, seperti meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan metabolisme tubuh, menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hubungan sosial. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penyampaian yang Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.